Sementara itu yang sedang berjalan. Ya. Jadi setelah diangkat itunya ya, setelah proyektil ya diangkat ya. Jadi senjatanya juga sudah ketemu, sudah ada ya senjatanya. Pengetahuan saya senjata dinas Polri lah, revolver ya. Yang ada lagi ya? Pas sejak kejadian 2006 itu proses mulai penyelidikan berjalan. Mengenai 2006 kapan? 2006 Pak. Iya. Kapan mulai penyelidikannya mulai berjalan? Kalau informasi dari Bengkulu yang kita terima, ketika keluhan-keluhan rasa sakit ini mulai dirasakan oleh ya sekitar 1,5 bulan yang lalu ya. Ya. Jadi ketika si yang menderita ini kalau tidak salah Iwan ya. Iwan nih. Iwan yang bersarang proyektil di kakinya ini, kemudian sampai pada akhirnya dilakukan pengangkatan ya terhadap proyektil itu. Jadi disitulah langkah-langkah penyidikan yang sifatnya terkait dengan masalah tindak pidana itu baru dilakukan. Saya belum bisa pastikan, tentu nanti itu bagian dari proses dari lapor ya, proses lapor. Saya belum tahu berapa lama proses pemeriksaannya. Ya. Tapi kadang-kadang pemikiran dari masyarakat yang ada sekarang adalah ketika memang Novel ini menjadi ketua tim untuk penyidik kasus Korlantas dan juga waktu itu sebagai yang menggeledah adalah koordinatornya Novel pada saat penggeledahan di Polri. Jadi stigma masyarakat juga pasti akan berpikir bahwa Novel ini akan dijerat oleh Polri karena memang dia sebagai pertama yang ketua, kemudian juga sebagai penggeledah Korlantas waktu itu adalah koordinatornya dia. Jadi kesannya ada barter gitu antara KPK yang memiliki DS sebagai tersangka, tapi Polri juga menutup Novel di sana. Ya memang kita tidak bisa memungkiri kemungkinan ada kesan-kesan seperti itu ya. Jadi kesan-kesan seperti itu bisa-bisa saja terjadi ya. Jadi tetapi semua ini memang suatu peristiwa yang sepertinya bersamaan terjadi gitu. Kalau kita melihat sana prosesnya berjalan, ini prosesnya lain gitu. Ini peristiwa yang satu di Bengkulu terjadi. Kita juga nggak tahu kenapa orang yang menderita kakinya itu sampai kesakitan lagi dan kemudian harus dioperasi. Kita juga nggak memikirkan itu sebelumnya terjadi. Tapi itu ya tidak lepas dari kehendak yang Maha Kuasa ya saya lihat. Jadi di sana tiba-tiba orang ini merasa kakinya kemudian terasa sakit ya terus-menerus, kemudian sampai akhirnya harus dioperasi. Kalau tidak terjadi operasi ya, kemungkinan isu ini tidak menjadi suatu hal yang menguat ya. Tetapi karena harus diangkat proyektil itu oleh tim dokter terhadap korban, kemudian akhirnya keluarga merasa terus untuk ingin adanya rasa keadilan. Itulah yang terjadi. Dari 6 korban itu 1 korban Pak yang melapor. Jadi yang ada yang meninggal dunia ya satu ya, yang meninggalnya pada waktu tidak di tempat kejadian, tapi sudah ada di rumah sakit. Kemudian kami dengar terjatuh lah seperti itu ya. Setelah beberapa saat kemudian akhirnya meninggal dunia. Yang lainnya ini mereka memang menjadi korban penembakan oleh tim reserse dari Polresta Bengkulu pada waktu itu. Tetapi masing-masing memiliki atau dilakukan oleh orang-orang yang berbeda-beda, gitu ya. Kita menduga dari hasil pemeriksaan ada 3 pelaku yang terkait dengan penembakan terhadap 6 ya pada malam hari itu. Semua adalah anggota
Reskrim Polresta Bengkulu. Semua pelaku itu adalah anggota Polresta Bengkulu, di mana saudara Ibtu N pada waktu itu sebagai kasat, sebagai pimpinan di sana. Jadi yang diduga kuat melakukan penembakan terhadap yang proyektilnya diangkat minggu lalu, itu adalah diduga kuat adalah saudara Ibtu N. Yang proyektilnya diangkat ya, tapi yang meninggal ini adalah terkait dengan keterlibatan adanya 2 perwira lainnya yang masih juga dalam penyidikan dari pihak Polda Bengkulu. Yang meninggal lain lagi. Diduga kuat bukan Ibtu N pelaku penembakan, tetapi rekannya satu lagi di bawah koordinasinya dia ya. Jadi kategorinya anak buah ya. Sementara yang proyektilnya diangkat kemarin itu diduga kuat adalah pelaku yang melakukan penembakan itu adalah saudara Ibtu N. Ini berdasarkan fakta. Jadi berdasarkan keterangan dari saksi-saksi yang sudah diambil keterangannya. Sekali lagi, ini bukan untuk menyatakan bersalah atau tidak bersalah. Ya, jadi forum penyidikan adalah forum untuk mengumpulkan fakta-fakta hukum. Jadi kita tidak menghukum orang dan kita tidak mengatakan seorang ini bersalah atau tidak bersalah. Bersalah atau tidak bersalah nanti harus dibuktikan melalui suatu proses peradilan pidana. Jadi kami mendorong kepada semua pihak, kita menghormati proses penegakan hukum kita yang diatur dalam suatu sistem peradilan pidana di negara kita untuk menentukan seseorang bersalah atau tidak bersalah. Itu yang kita ajak untuk kita hormati kepada semua pihak. Ya. Dengan fonis yang dijatuhkan kepada Ibtu N pada saat itu. Iya. Sebetulnya itu fonisnya itu seperti apa? Apakah hanya berbentuk teguran dan sampai apa? Apakah di pengadilan itu dibuktikan sampai atau seperti apa, Pak? Ya, pada waktu itu memang yang digelar adalah sidang disiplin ya. Jadi bukan sidang etik ya, sidang disiplin ya. Jadi para petugas itu pada waktu itu emang kami mendapatkan informasi dilakukan digelar suatu sidang kepada mereka ya, termasuk juga tentunya ada